kehadirannya di ini pada sosialisasi mata kuliah seminar proposal dan skripsi. Mohon maaf saya tidak order itu, tapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mengikuti sosialisasi pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di semester 6 untuk seluruh teman-teman angkatan 2022, yang saat ini sudah mulai menginjak pada mata kuliah seminar proposal. Baik, sebelum saya mulai pada sosialisasi ini, perlu saya tekankan terlebih dahulu kepada teman-teman yang kemarin belum mengambil mata kuliah seminar proposal, tidak apa-apa. Tapi pastikan sudah mengambil mata kuliah metodologi riset. Adakah di sini yang belum mengambil keduanya? Saya tanyain dulu. Apakah ada? Baik, semoga nggak ada ya. Jadi teman-teman harus sudah mengambil mata kuliah metodologi riset atau seminar proposal atau keduanya di semester ini. Jadi kalau yang belum mengambil mata kuliah seminar proposal, tidak apa-apa. Nilainya nanti saya keep-kan, saya inputkan semester depan saat mata kuliah seminar proposal sudah diklik. Ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, nggak apa-apa. Nah, kemudian teman-teman, kenapa sih kok mata kuliah seminar proposal ini harus teman-teman lalui, harus sempro gitu di semester 6? Nah, jadi program ini untuk mendorong program dari prodi kita, tapi gimana mempercepat proses kelulusan teman-teman. Nah, sudah terbukti di angkatan sebelumnya, angkatan 2021, sekitar 30% mahasiswa sudah berhasil lulus di 3,5 tahun. Sehingga tidak perlu lagi membayar SPP semester 8 dan bisa langsung masuk profesi. Apalagi saat ini profesi sudah 2 semester saja, 1 tahun saja gitu ya. Jadi teman-teman S1 dan profesi harapannya 4,5 tahun sudah selesai. Gitu. Nah, jadi untuk mata kuliah skripsi, jadi seminar proposal itu bagian dari skripsi ya teman-teman ya. Nah, program studi fisioterapi itu memiliki 3 tipe yang bisa teman-teman pilih sejak awal. Jadi harapannya adalah teman-teman memilih tipe ini sejak awal. Jadi yang pertama adalah innovative project. Innovative project ini maksudnya adalah seperti dengan PKM. Jadi teman-teman akan menghasilkan sebuah produk di sana. Nah, menghasilkan sebuah produk, jadi produknya itu diapain Bu gitu. Jadi sebelum Anda membuat produk, Anda tetap membuat proposalnya terlebih dahulu. Jadi apa sih yang melatar belakangi Anda membuat produk tersebut, kemudian nanti produk tersebut itu fungsinya bagaimana, itu silahkan dicantumkan di bab 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk inovatif produk, inovatif project, jadi teman-teman nanti di akhir setelah sempro, itu teman-teman tidak membuat lagi skripsinya, tidak. Tapi teman-teman harus berhasil menyelesaikan produknya dan menghakikan. Jadi hak kekayaan intelektual. Jadi mendaftarkan produknya di dalam haki dan paten. Nah, ini adalah luaran. Kalau teman-teman memilih skripsi inovatif project. Kemudian ini yang cukup banyak diminati juga adalah skripsi artikel ilmiah. Di mana skripsi artikel ilmiah itu berarti nanti setelah sempro outputnya teman-teman bukan menyelesaikan skripsi tapi langsung membuat jurnal. Jadi setelah sempro dan penelitian teman-teman akan membuat jurnal, milih jurnal tuh mau cinta berapa, atau jurnal internasional gitu, karena masing-masing ada konversinya begitu. Nah, syaratnya adalah kalau artikel ilmiah saat teman-teman mau semhas, setidaknya skripsi atau jurnal itu sudah accepted ataupun publish. Kemudian yang ketiga adalah skripsi reguler. Nah, ini yang umum, skripsi pada umumnya gitu ya. Nah, skripsi pada umumnya yang reguler ini teman-teman wajib membuat skripsi full bab 1 sampai dengan 7, kemudian submit jurnal. Jadi sama, hanya kalau artikel ilmiah itu nggak kerjain skripsinya, tapi langsung kerjain draft jurnalnya, dan di akhir harus accepted. Sedangkan kalau reguler, teman-teman sampai dengan submit jurnal saja. Mohon izin saya eksak dulu, ada temannya di sini. Baik, saya lanjutkan.
dia itu sama di mananya, sama di proposal skripsinya. Jadi mau Anda pilih skripsi inovatif project, artikel ilmiah maupun yang reguler, Anda membuat proposal skripsi bab 1 sampai dengan 4. Tapi setelah proses proposal skripsi, Anda akan menyelesaikan sesuai dengan tipe yang Anda pilih, gitu ya. Jadi yang berbeda adalah setelah sempro. Nah, kemudian ketika Anda sudah memilih skripsinya mau yang apa. Nah, mulailah Anda masuk ke pendaftaran. Nah, sebentar lagi yang akan kami buka adalah proses pendaftaran skripsi. Nah, setelah proses pendaftaran skripsi, nanti Anda bimbingan, baru sempro gitu ya. Habis sempro, Anda penelitian, menyelesaikan sesuai tipe yang dipilih, baru semhas, setelah itu bebas tanggungan. Nah, kita mulai dari pendaftaran skripsi. Jadi, pada saat pendaftaran skripsi, kemarin pada saat Anda semester 5, saya sudah sedikit sounding gitu ya, silahkan Anda cari pembimbing gitu kan. Nah, ketika Anda sudah dapat pembimbing tuh yang kemarin, nah silahkan Anda minta form kesediaan pembimbing 1 dan 2. Anda bisa download form ini, ada di webnya Fisioterapi UMM. Form kesediaan pembimbing, Anda cari-cari di sana formnya yang mana, kemudian Anda minta tanda tangan beliau dan juga minta di stempel. Kalau sudah dapat form pembimbing 1 dan 2, setelah itu Anda capture tuh transkrip Anda yang dari My UMM Student atau info KHS. Nah, itu Anda capture bentuknya PDF. Setelah itu Anda masukkan ke dalam form pendaftaran. Nah, form pendaftaran kalau misalnya di web tidak bisa diakses, teman-teman bisa langsung mengcopy Google Form yang ada di sini. Ini untuk form pendaftaran. Nah, surat kesediaan menjadi pembimbing itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Sehingga di sini teman-teman bisa langsung mengisikan. Jadi jangan Bapak Ibu dosen yang ngisi ya. Teman-teman udah ngisi di sini, Bapak Ibu dosennya tinggal tanda tangan. Yang merah-merah ini artinya Anda isi, Anda edit, Anda isi. Kemudian pembimbing 1 dan 2-nya juga jangan lupa dicoret serta bersedia tidak bersedianya. Begitu ya. Jadi yang kemarin sudah menghubungi Bapak Ibunya, silahkan Anda minta ini surat kesediaan. Setelah itu Anda daftar. Daftarnya adalah melalui link Google Form ini. Nah, kemudian di proses pendaftaran ini, karena masing-masing dosen itu punya kuota, begitu ya. Jadi masing-masing dosen itu kuotanya insya Allah kalau dilihat dari jumlah teman-teman, saya confirm dulu, ini teman-teman jumlahnya sekitar 120, betul ya? Satu kelasnya isi berapa? Satu kelas isi berapa orang? Isi berapa? Untuk kelas A 40, Ibu. Kelas A 40, kelas B berapa? Kelas B sekitar 38 orang, Bu. 38. Kelas C ada berapa? Kurang lebih 40-an itulah ya, 38-40 kan ya. Kemarin saya sekitar mengasumsikan itu sekitar 120, sehingga masing-masing dosen itu punya kuotanya 9. 9 menjadi pembimbing 1, 9 menjadi pembimbing 2. Akan tetapi ada beberapa Bapak Ibu yang request maksudnya lebih sedikit gitu karena mengingat kesibukan beliau gitu. Nah, jadi nanti teman-teman untuk form kesediaan pembimbing ini, walaupun teman-teman sudah mendapatkan form kesediaan, tapi kalau kuota dari dosen tersebut sudah melampaui 9, maka mohon maaf akan saya lempar ke dosen yang masih kosong, gitu ya. Nah, melemparnya berdasarkan apa? Biasanya yang pertama saya akan konfirmasi ke dosen yang bersangkutan. Apakah mahasiswa ini masuk di dalam mahasiswa payungan misalnya atau tidak? Atau apakah mahasiswa yang mana yang paling terakhir menghubungi Bapak Ibu? Nah, biasanya seperti itu. Kalau ternyata Bapak Ibu dosen itu biasanya kan ada yang nggak begitu memperhatikan WA gitu ya. Waduh Bu, saya nggak tahu siapa yang terakhir gitu. Maka nanti akan saya lihat dari yang daftar terakhir. Misal Pak Safun nih. Pak Safun itu kalau yang daftar ada 12 gitu. Kemudian nggak tahu siapa yang terakhir
menghubungi beliau. Maka pendaftar ke 10, 11, 12 mohon keikhlasannya untuk saya pindah ke dosen pembimbing yang lain. Jadi mendapatkan pembimbingnya seperti itu. Nah, apabila teman-teman itu sudah selesai nih proses pembagian pembimbing, mulai bimbingan skripsinya. Jadi dimulai dari judul, kemudian konten dari proposal skripsinya dan yang lain-lain itu silakan diikuti aturan main dari masing-masing dosen. Ada dosen yang mau untuk judul dulu, setelah itu bab 1 gitu ya. Ada dosen yang mau saya mau judul dengan bab 1-nya gitu untuk melihat dulu. Ada juga yang mau langsung full 1, 2, 3, 4 gitu. Silakan diikuti aturan main dari masing-masingnya. Setelah selesai maka Anda akan masuk ke seminar proposal. Ini biasanya ada di akhir semester ya teman-teman ya. Ada di akhir semester dan sesuai dengan jadwal yang ada di web. Nah, untuk jadwal ujian Semhas maupun Sempro itu mengikuti jadwal yang sudah tertera di web. Jadi teman-teman sudah bisa mengira-ngira nih kira-kira ujiannya tanggal berapa, bulan apa. Nah, itu sudah ada di web. Nah, Sempro teman-teman harus menyiapkan beberapa persyaratan. Di antaranya adalah form ACC, seminar proposal. Kemudian bayar skripsi gitu ya. Kemudian sertifikat KKN. Jadi yang belum KKN mau segera selesaikan KKN-nya. Apabila misalnya sertifikatnya belum keluar di akhir semester ini, nggak apa-apa. Anda asalkan nanti saat Semhas sudah ada. Jadi untuk sertifikat KKN boleh nanti tidak ada, itu nggak apa-apa dulu. Nah, KSM, nah ini ya, KSM-nya harus ada mata kuliah seminar proposal atau skripsi atau metodologi riset. Ini kurang satu ya, atau metodologi riset. Jadi asalkan ada 3 mata kuliah itu, maka Anda sudah bisa untuk Sempro. Gitu. Kemudian form checklist ini ada di web, bisa di-download di web, Anda cari-cari ini ya. Nah, kemudian ini tadi ya, selalu perhatikan pekan ujian skripsi yang ada di web Fisioterapi UMM. Jadi pekan ujian itu sudah kami tuliskan dalam 1 tahun. Jadi di tahun 2025 ini ujiannya di tanggal berapa saja, teman-teman itu sudah bisa tahu gitu ya. Nah, kemudian ini contohnya checklist persyaratan ujian proposal gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh angket persetujuan seminar proposal. Ini ada di dalam logbook ya, teman-teman ya. Nah, di dalam logbook. Nah, kemudian Anda daftar seminar proposalnya di mana? Ada di sini. Ini Google Form-nya. Tenang saja, biasanya menjelang pendaftaran ujian proposal saya akan menginformasikan kembali di grup WA, gitu ya. Kemudian apakah teman-teman langsung penelitian? Tidak, tapi revisian dulu. Jadi revisi proposal skripsi ini kami memberikan batas waktu gitu ya teman-teman ya. Jadi biasanya kami memberikan batas waktu 1 bulan dari pekan ujian. Setelah itu teman-teman wajib mengumpulkan tanda tangan ACC revisi proposal. Kalau teman-teman tidak mengumpulkan tanda tangan ACC revisi proposal ini, maka teman-teman nanti tidak akan boleh Semhas. Kenapa? Karena kami anggap Anda belum tanggungan proposalnya. Nah, kalau sudah ACC revisi proposal, Anda wajib mengurus etik penelitian. Jadi per tahun 2025 seluruh penelitian wajib mengurus etik penelitian. Etik penelitian Anda bisa ngurus ke KEP Kafikes ya, Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Anda bisa mengurus di Fikes. Silakan diurus, ini bisa Anda konsulkan ke pembimbing, mau ngurusnya per individu atau mau per kelompok payung. Biasanya sih supaya irit per kelompok payungan. Karena etik penelitian ini kan 200.000 ya. Kalau payungan dibagi 3 orang lumayan cuma 70.000 bayarnya urunannya. Kemudian kalau sudah selesai, Anda bisa meminta surat izin penelitian ke TU. Jadi kalau sudah selesai ini semua, baru Anda bisa penelitian. Jadi untuk etik penelitian harus sampai keluar sertifikat etik penelitiannya ya teman-teman ya. Karena nomor sertifikat dan scan sertifikat itu wajib ada di lampiran skripsinya.
Nah, kalau sudah Anda bisa penelitian. Nah, kalau sudah selesai penelitian, Anda kan mau Semhas tuh. Nah, saat mau Semhasnya untuk artikel ilmiah dengan skripsi reguler itu sedikit berbeda. Di uji plagiasi dan di draft yang dikumpulkan. Uji plagiasi ini adalah untuk yang skripsi reguler, jadi Anda kan masih mengerjakan bab 1 sampai 7 tuh ya. Nah, Anda akan uji plagiasi dengan filenya itu dijadikan 5 file terpisah kayak gini, formatnya Word. Kemudian kalau bayarnya sama 30.000 melalui info KHS masing-masing mahasiswa. Kemudian kalau uji plagiasi itu dikirimkan ke email skripsi fisioterapi ini. Nah, untuk uji plagiasi ini akan diproses kalau sudah masuk waktunya pendaftaran Semhas, atau biasanya paling cepat itu H-7 pendaftaran itu bisa diproses. Jadi ketika teman-teman sudah mengirimkan ke email, nggak perlu konfirmasi, Bu, saya sudah ngirim, tidak perlu seperti itu. Karena akan dibalas oleh petugas, jadi paling cepat itu H-7 sebelum pembukaan. Tapi kan normalnya itu harusnya pada saat pembukaan pendaftaran gitu ya. Jadi tidak perlu dipertanyakan gitu. Kecuali sampai dengan 3 hari kerja Anda belum dibalas. 3 hari kerja artinya teman-teman mengirimnya adalah di hari dan jam kerja. Kalau teman-teman mengirim hari Senin jam 8 malam, maka jangan ngobrak-ngobrak di hari Rabu. Karena Anda terhitungnya adalah di Selasa, Rabu, Kamis. Kalau sampai Kamis Anda nggak dibales, baru Jumatnya boleh konfirmasi. Gitu nggih. Karena kerap kali uji plagiasi itu pendaftarannya kurang 1 hari, jadi tutup di tanggal 20 misalnya, Anda baru ngirim di tanggal 19 malam. Nah, itu biasanya sering terjadi kayak gitu. Terus petugasnya dioprak-oprak, ini kok belum dibales, Bu, gini. Padahal sudah tahu ya, uji plagiasi itu 3 hari kerja, sudah ada di web. Nah, kalau sudah uji plagiasi, Anda sudah bisa mendaftar seminar hasil. Nah, seminar hasil skripsi, teman-teman, ini banyak yang harus disiapkan. Yang pertama adalah sudah uji plagiasi, kemudian sudah ngisi SKPI. Nah, teman-teman yang belum punya sertifikat, silakan mulai dikumpulkan. Sertifikat seminar misalnya, jadi panitia, segala macam kegiatan yang Anda dapatkan saat perkuliahan itu bisa digunakan untuk mengisi SKPI gitu ya. Kemudian jangan lupa harus sudah selesai keuangan. Kalau Anda masih ada keuangan, sistem TU yang digunakan untuk input data Anda untuk ijazah itu tidak akan terbuka, teman-teman. Jadi pendaftaran Semhas Anda itu juga tidak bisa diinputkan. Maka kalau Anda punya tanggungan keuangan, mau Semhas bisa, tapi mau lulus nggak bisa. Jadi terhitungnya adalah nanti kalau Anda nggak bisa ngelunasi, terhitungnya juga tetap di semester depannya, gitu ya. Kemudian sertifikat KKN dan yang lain-lain ini harus sudah selesai. Nah, biasanya teman-teman, soft copy ijazah ini yang paling, legalisir ijazah. Legalisir ijazah itu yang paling krusial sekali. Jadi jangan lupa legalisir ijazah dulu ke SMA-nya. Boleh mulai sekarang legalisirnya, nggak apa-apa. Biasanya nanti waktunya pendaftaran, Bu, legalisir saya belum sampai, masih dikirim di pos. Nah, biasanya seperti itu. Jangan sampai itu kejadian ya. Karena bisa menghambat Anda. Jadi legalisir aja mulai sekarang, dikirim mulai sekarang, disimpan, nggak apa-apa. Kemudian ini yang lain-lain, nah sertifikat dan transkrip PSP. Ini biasanya sering hilang. Jadi kalau hilang silahkan diurus mulai sekarang. Kemudian soal file foto dan yang lain-lain, nah ini silahkan sendiri. Nah, kemudian juga nanti melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini dilakukan setelah masuk WA ya teman-teman ya. Karena nanti di grup WA itu akan ada informasi mulai dari proses Semhas sampai dengan wisuda. Jadi biasanya saya akan memvalidasi data teman-teman yang bisa terjadwal Semhas itu dari grup WA tersebut gitu. Nah, ini contohnya yang harus diisi dan yang lain-lain. Kemudian setelah Semhas, kemudian apakah Anda bisa yudisium? Tidak. Tapi harus ngurus bebas tanggungan skripsi terlebih dahulu. Nah, tanggungan skripsinya ada ini ya, keuangan, perpustakaan, prodi, biro skripsi, dan dosen. Dosen di sini maksudnya adalah dosen pembimbing dan penguji.
Jadi keuangan pastikan Anda sudah tidak punya tanggungan bayar. Perpustakaan pastikan sudah menyelesaikan segala yang di perpustakaan sampai dengan mengirimkan skripsinya dan naskah publikasinya ke perpus. Ini kalau artikel ilmiah nggak usah menyerahkan skripsi, tapi langsung artikel ilmiahnya, jurnalnya ke perpus nanti. Nah, yang prodi dan biro skripsi ini biasanya diupload. Jadi sudah tidak ada skripsi cetak ya teman-teman ya. Kita tidak mencetak skripsi lagi, jadi nggak perlu mengeluarkan biaya untuk cetak hard file skripsi, itu nggak usah. Jadi cukup draft semhasnya saja. Draftnya itu pun silakan Anda konfirmasi sama dosen apakah mau hard file atau soft file gitu ya. Karena biasanya ada beberapa dosen yang nggak usah hard file, saya soft file aja gitu ada. Tapi karena penguji Anda itu biasanya masih ada yang dari luar, dalam artian misalnya ada Prof. Yoyo, ada Prof. Jono, ada Pak Dr. Ato gitu ya. Nah itu biasanya tetap menggunakan hard file. Kemudian untuk dosen, ini pastikan sudah selesai revisian dan menyelesaikan apa yang diminta oleh dosennya. Setelah itu baru Anda yudisium dan wisuda. Kemudian ini adalah nama-nama dosen pembimbing dan peminatannya. Yang namanya tidak ada di sini, mohon tidak perlu dipertanyakan ya teman-teman ya. Jadi silahkan Anda berfokus dulu aja ke nama-nama ini. Kemudian ini adalah dasar kenapa sih Anda kok diberikan pilihan skripsi artikel ilmiah gitu ya. Jadi ini artikel ilmiah, silakan dilihat yang di sebelah kiri. Jadi kalau publikasi di Jurnal Nasional Sintasat 3456, Anda tetap ujian dan nilainya tidak otomatis A. Sedangkan kalau Anda ke Sintas 1 dan 2, Anda ujian tapi nilainya langsung A. Dan kalau Scopus, internasional Scopus, Anda nggak usah ujian skripsi. Wes tinggal, udah selesai, Anda administrasi aja deh gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman kemarin ada yang ikut PIMNAS, lolos PIMNAS gitu ya. Nah, kalau Anda hanya lolos pendanaan, maka Anda dapat satu mata kuliah nilainya A. Kemudian kalau lolos ke PIMNAS, berarti lolos tidak hanya pendanaan ya, tapi bisa masuk ke PIMNAS, Anda bebas ujian skripsi dengan nilai A dan konversi satu mata kuliah nilai A serta membuat laporan. Kemudian ini kalau Anda juara juga bebas ujian skripsi gitu ya teman-teman ya. Baik, silakan ada yang ingin dipertanyakan dari sosialisasi kita di malam hari ini. Ada yang dibingungkan? Kalau teman-teman misalnya kemarin kok belum dapat dosen pembimbing 1 dan 2 gitu ya, Anda tidak perlu khawatir karena di form pendaftaran Anda bisa mencentang belum. Nanti secara otomatis akan diplotingkan dari biro skripsi untuk pembimbingnya. Jadi di sini saya akan membukakan untuk Nah, ini adalah formulir pendaftaran skripsinya. Terlihat atau tidak? Sudah terlihat, teman-teman? Kelihatan atau enggak? Yang muncul yang mana layarnya? Sudah muncul? Sudah ya. Oke, ini adalah formulir pendaftaran skripsi. Anda bisa mengisikan nama Anda, NIM, kemudian nomor HP, kemudian bidang minat, jadi boleh pediatri, geriatri, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah list pembimbing 1. Jadi misal Anda itu kok belum dapat pembimbing, centang aja yang belum dapat pembimbing ini. Kemudian misalnya pembimbing 2 sama, Anda kok belum dapat pembimbing, ya centang aja yang belum dapat pembimbing ini gitu. Kemudian isikan rencana usulannya. Kalau belum dapat pembimbing, otomatis form kesediaan ini diuploadkan kosongan gitu ya. Jadi tetap harus diupload tapi kosongan. Nah, untuk pendaftarannya kapan sampai dengan kapan? Pendaftarannya dimulai dari hari Senin besok sampai dengan hari Jumat. Ya, teman-teman ya. Jadi hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian nanti di minggu hari Seninnya lagi itu saya akan membagikan pembimbingnya siapa saja, siapa yang dapat pembimbing siapa, seperti itu. Silahkan, yang masih bingung
Silakan ditanyakan. Ya, silakan Mbak Mareta. Ibu izin bertanya, seumpama itu kan tadi disinggung mengenai tanggungan keuangan. Nah, misal ada semester lalu itu cuti itu bisa skripsi atau harus menempuh cutinya itu dulu, Bu? Terima kasih. Semester lalu cuti, berarti sekarang hitungannya baru berapa semester, Mbak? Sekarang udah dapat 5 semester. 4 semester. 4 ya. Skripsi itu baru bisa setelah menyelesaikan 6 semester. Berarti kemarin cutinya 1 tahun ya, 2 kali. Oh, cutinya cuma di semester 4 saja, Bu. Cutinya di semester 4 aja. Tapi Iya. sekarang sudah ngeklik matris atau belum? Matris. Ngeklik. Sepertinya sudah, Bu. Oke, kalau sudah ngeklik matris, monggo bisa dilanjutkan. Oke, baik, Bu. Tapi untuk semhasnya, sepertinya nggak bisa di semester 7 ya. Nanti di semester 8 semhasnya, paling cepat. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi nanti kalau teman-teman yang lain, itu nanti bisa, kalau sudah selesai semua mata kuliahnya, dengan syarat tidak ada yang belum diklik gitu ya, teman-teman bisa lulus di semester 7 saja. Seperti kakaknya yang kemarin. Tapi kalau ada yang ketinggalan satu aja mata kuliahnya, tetap harus semhasnya masuknya semester 8 gitu. Walaupun nanti di semester 8 itu Anda bisa ikut di periode 2 atau 3. Karena kan sekarang ada 4 periode ya. Kalau Anda lulus periode 1 berarti lulusnya 3,5 tahun. Anda lulus di periode 2 dan 3 itu tepat waktu, berarti 8 semester. Anda lulus di periode 4 itu masuknya di semester ke-9 gitu. Silahkan, ada lagi? Tadi sepertinya ada yang komen, di mana ya komennya ya? Oh ini, dari Mbak Linda, legalisir ijazahnya diperlukan berapa lembar? Disiapkan aja 5 lembar, biasanya dimintanya 2 lembar sih. Tapi kan untuk jaga-jaga ya teman-teman ya, siapkan aja 5 lembar. Kemudian Mbak Hervinda, apakah untuk mahasiswa yang menyusun jurnal ilmiah wajib memilih dosen pembimbing 2? Sama, jadi pembimbingnya mau artikel ilmiah, mau Anda skripsi reguler, ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada perbedaan dosen pembimbing, sama-sama pembimbingnya 1 dan 2. Kemudian Mbak Mareta ini angkat tangan lagi. Belum diturunkan, Bu. Oke. Ada lagi teman-teman? Jadi mulai sekarang teman-teman sudah bisa menentukan Anda mau lulusnya 7 semester atau 8 semester, karena Anda kan yang paling tahu ya jumlah SKS sisanya itu punya Anda itu berapa, bisa nggak diambil di semester 7 atau gitu ya. Kalau harapan kami tentunya teman-teman bisa setidaknya lulus di 7 semester. Jadi nggak usah bayar semester 8-nya, bisa langsung kuliah profesi juga. 1 tahun aja profesinya sekarang teman-teman. Sudah tidak 3 semester lagi. Pembayaran profesi juga bisa diangsur ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki masalah keuangan misalnya, semua bisa dikomunikasikan. Bisa dibantu prodi untuk mengangsur ke keuangan. Silakan. Mas Aden, batas tahun legalisir tidak ada batasnya Mas Aden. Boleh tahun yang lalu-lalu kalau masih ada boleh dipakai. Asalkan itu adalah legalisir basah ya. Jadi untuk legalisirnya tidak ada batasnya. Silahkan digunakan. Kemudian teman-teman juga bisa mulai sudah mengisi SKPI dari sekarang. Supaya kelihatan teman-teman itu kurangnya di mana. Di skpi.umm.ac.id kalau tidak salah, masukkan sertifikat-sertifikat kegiatan yang sudah teman-teman miliki.
Nanti tinggal nambah-nambahin kurangnya aja gitu. Karena nanti misalnya teman-teman tes maba, kemudian apa namanya, yang P2KK itu semua ada nilainya gitu. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, pendaftaran sudah resmi kami buka ya, mulai hari ini sampai dengan hari Jumat minggu depan. Kemudian nanti pengumuman pembimbing akan kami sampaikan di di minggu depannya lagi. Tetap semangat teman-teman yang belum dapat pembimbing, insya Allah masih banyak kuota bimbingan. Oke Mbak Hervinda, untuk melanjutkan profesi apakah ada beasiswa atau privilege yang ditempuh dari jenjang S1? Privilege dari jenjang S1 fisioterapi UMM. Kalau sementara ini kalau beasiswa belum ada ya Mbak ya. Jadi kalau beasiswa biasanya adalah beasiswa dari luar. Kemudian kalau privilege otomatis kalau lulusan UMM pasti lebih didahulukan. Kemudian misalnya ada persyaratan administrasi yang kurang, itu masih bisa disusul-susulkan. Jadi biasanya ijazah, karena di bidang ijazah, biasanya ijazah luar itu sudah bisa daftar. Kemudian cek kuota pembimbing ada di mana? Ditanyakan ke pembimbingnya masing-masing. Saya juga nggak tahu kalau Anda belum mendaftar lewat sistem. Biasanya pembimbing yang akan melis sendiri. Jadi kalau pembimbingnya yang nggak ngelis, ya wallahu alam ya, saya nggak ikut-ikutan gitu. Intinya kuota dosennya silakan tanyakan ke beliaunya masing-masing. Misal sudah mendapatkan dosen pembimbing 1, tapi saat pengisian formulir didahului sama yang belum fix gitu ya. Nah, biasanya teman-teman, Bapak Ibu dosen itu akan meminta Anda membuatkan grup bimbingan gitu. Jadi kalau yang sudah fix, monggo langsung ditanyakan ke beliaunya, Ibu, apakah sudah ada grup bimbingannya? Kalau belum Anda, silakan Anda menginisiasi untuk membuatkan grup. Setidaknya yang sudah ada di grup itu adalah yang masuk di situ intinya gitu. Dan Anda bisa tahu tuh sudah ada 9 orang apa belum kayak gitu. Jadi untuk urusan dengan dosen masing-masing itu sudah di luar kuasa dari kami sebagai biro skripsi. Jadi silahkan Mbak Farika di biro skripsi itu adalah setelah Anda mendaftar melalui Google Form. Kalau Anda belum mendaftar melalui Google Form, biro skripsi juga tidak punya datanya. Itu ya Mbak ya. Jadi data awal yang punya adalah dosennya masing-masing. Itu pun kalau beliaunya nyatet, karena ada dosen yang nggih semua diterima, tapi ternyata melebihi kuota. Itu bukan kuasa biro skripsi. Kami hanya nanti membantu untuk meratakan jumlah bimbingan supaya Bapak Ibu tidak kelebihan beban kerja gitu ya. Jadi saya hanya bisa membantu sesuai dengan urutan yang nanti mendaftar di Google Form biro skripsi. Kalau kelebihan nanti akan saya konfirm biasanya ke beliaunya. Mana-mana saja ini Bapak Ibu, barangkali yang sudah dengan Bapak Ibu. Itu pun kalau beliaunya punya catatan. Kalau beliaunya nggak punya catatan, biasanya monggo Bu diaturkan, maka akan saya exclude dari yang terakhir gitu. Mbak Jessica, download form kesediaan pembimbing ada di web fisioterapi UMM. Silakan pilih menu biro skripsi. Saya coba ya, semoga aja ini webnya sudah bisa. Bentar. Webnya baru ya. Biro skripsinya masuk di mana ini?
Webnya baru Mbak ternyata. Nanti akan saya konfirmkan ke siapa namanya? Ke adminnya webnya ya. Kalau kemarin ada di situ semua. Atau teman-teman boleh minta form-formnya itu. Atau nanti saya bagikan form PDF-nya aja deh di grup angkatan. Untuk form pendaftaran, apa namanya? Form kesediaan dosen pembimbing. Gitu. Silahkan, ada lagi? Jadi, teman-teman, biasanya yang akan Anda lalui pertama kali itu adalah war dosen pembimbing. Karena pasti akan ada aja teman-teman Anda yang duluan mendahului Anda gitu ya. Anda yang sudah ngefix kok didului gitu. Biasanya ada drama itu di setiap angkatan. Jadi silahkan, saran saya Anda hubungi dosen pembimbingnya, tanyakan apakah sudah ada grup atau belum, tawarkan bantuan Anda untuk membuatkan grup, dan melis siapa saja yang sudah ngefix bimbingan dengan beliaunya gitu. Karena biasanya grup bimbingan itu juga akan digunakan selama proses Anda bimbingan. Contohnya, kalau Anda ada kendala, Anda bisa menghubungi lewat grup tersebut. Misal mau janjian bimbingan, juga bisa lewat grup tersebut supaya teman lainnya juga sama-sama tahu. Gitu nggih. Jadi, selamat berjuang ngewar dosen pembimbing terlebih dahulu untuk pendaftaran. Setelah itu selamat berjuang mengerjakan skripsinya. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai, bukan yang paling cepat. Itu ya teman-teman ya. Tapi yang paling cepat juga lebih baik gitu. Tapi yang baik adalah yang selesai. Jadi tetap semangat untuk menyelesaikan skripsinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan Anda menghubungi saya, baik secara pribadi maupun kalau informasi umum boleh ditanyakan lewat grup supaya teman yang lainnya juga tahu informasi tersebut. Begitu nggih? Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.